Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi dan mengupdate perkembangan ISG untuk besok, dan juga ada 6 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang akan saya analisa. Ada Excel, ISAT, Telkom, Pren, Tower, dan Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini optimis ya, sempat di zona merah di awal-awal perdagangan, tapi kemudian dia rebound dan tutup cukup tinggi di 1,99%, kelapa harga 6.098. Kalau dilihat dari transaksi hari ini biasa aja ya, di 13 triliun. Biasanya kan kalau lagi tinggi-tingginya di atas 17 triliun, tapi ini ya lumayan lah. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy di 401 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ternyata skenario ISG koreksi tidak berlanjut karena ISG mempertahankan EMA 20-nya walaupun belum signifikan volume, tapi ya hari ini candlenya sangat penuh ya, potensi bagus. Mungkin sesuai skenario awal saya dulu, akhir Desember dia koreksi, terus di Januari dia bisa breakout 6.200. Ya arahnya ke 6.200 menguji resistannya ya. Besok bisa rebound, bisa berlanjut rebound ya, karena hari ini candlenya menutup penuh candle hari kemarin dan juga di hari sebelumnya ya. Berarti ada potensi ISG harusnya lanjut lagi ya, minimal ya bisa ke 6.180 sampai 6.190 ya. Atau mungkin bisa breakout ya, bisa aja. Kalau 2% kemungkinan bisa, cuman agak berat kalau 2% kemungkinan ya. Tapi kita lihat aja besok. Indikator MACD mulai melandai walaupun masih beda jaraknya, walaupun masih lebar jarak garis biru dan merah, tapi mulai melandai, dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, makin berkurang dalamnya. Jadi ya ada potensi ISG tetap lanjut besok. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel pada hari Senin ini ditutup naik ya, 4,02%, kelapa harga 2.880. Sempat menyentuh zona merah di 2.660, kemudian dia rebound. Kalau dilihat transaksi asing hari ini, asing net buy ya yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya Excel masih didistribusi ya, nih YP tapi yang distribusi ya. YP ini ya brokernya retail, kebanyakan retail isinya ya. Dia distribusi, yang nampung malah ya bisa dikatakan broker-broker luar nih, Morgan Stanley, LG, AAC, Elsa, KZ, IF ya, YU juga di top 5-nya bandar-bandar broker-broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Jadi secara teknikal Excel masih mempertahankan support yang ditarik garis ya di 2.660, dan di situ ada support dinamiknya EMA 20, dan hari ini candle Excel bagus ya, hammer walaupun tidak disertai volume, dan juga MACD yang mulai menyempit hampir dead cross tapi tidak jadi, tapi masih di daerah menyatu ya, masih berdempet, dan kemungkinan ya besok garis biru MACD akan mengarah ke atas. Kalau Excel melanjutkan rebound, harusnya bisa melanjutkan rebound ya untuk Excel karena candle hammer. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bagi yang belum punya masih bisa ya. Target saya Excel ini ke 3.400 ya di tahun ini ya, mungkin di 3-6 bulan ke depan, tapi ya selama di area trading plan hot aja ya. Target saya ke 3.450 itu terdekatnya. Bagaimana kalau dia turun besok ya? Biasanya dipertanyakan nih, pas dibeli kok turun? Ya bisa aja turun, tapi harusnya turun Excel ini tidak akan lebih dari 2.400 sini ya. Walaupun dia turun ke sini ya, ini maksimal penurunan Excel ya. Dan kalaupun sampai breakdown dari 2.660 itu potensinya sangat kecil ya. Paling-paling Excel ini sideways. Kalau dia tidak mampu naik atau breakout 3.000 ya, dia sideways di range harga 2.660 sampai 3.000 ini. Dia tektokan aja di daerah sini sebelum dia naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu, nggak perlu takut. Excel juga masih di bawah harga wajarnya. Harga wajarnya ada di 3.400 sampai 3.600 kalau nggak salah. Apa 3.200 sampai 3.400. Jadi ya di sekitaran sini lah harga wajar Excel itu ya. Nah kita pasang target harga wajarnya aja di daerah sini lah harga wajarnya. Apakah bisa naik lebih tinggi? Harusnya bisa ya. Kalau saham-saham big cap
juga biasanya akan lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi saya pasang target ya ke sini lah arah terdekat Excel ya. Jadi upside-nya masih 15%. Nah, kalau kita ke 3.400 saja resistennya di 20%. Kalau dapat di 6 bulan juga cukup besar. Setahun pun 20% di satu saham itu besar ya. Jadi seperti itu untuk Excel, masih berpotensi ke atas. Jangan takut kalaupun besok dia koreksi, ya koreksinya tidak akan lebih buruk-buruknya ya, tidak akan lebih dari 2.400 ya. Bapak Ibu bisa cicil dulu, takut kalau benar-benar dia koreksi ya cicil lagi dulu sini, kalau dia turun ke 2.500 cicil lagi ya. Harusnya ya ini nggak di breakdown 2.400. Jadi seperti itu untuk Excel. Volume belum kelihatan yang signifikan ya. Mungkin nih kita lihatlah volume akan muncul ya. Volume akan muncul kalau Excel sudah breakout 3.000. Kemungkinan besar volume akan muncul yang signifikan ya, karena itu adalah resisten double bottom ya, bisa dikatakan double bottom atau apa namanya ini ya, saya lupa ya. Nah, jadi dia akan naik lebih tinggi ya. Volumenya kuncinya di 3.000. Kalau 3.000 mampu di breakout, itu volume akan muncul, harusnya muncul ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini cukup luar biasa, naik 14% lebih ke level harga 5.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya memang ISAT lagi diakumulasi ya, karena yang jual kecil-kecil dan tipis, yang beli besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT harusnya ya ini sudah mencapai target ya, karena memang ISAT saat dia break dari 3.590 sampai 3.600 ya, dia akan rally lebih tinggi ya, karena targetnya harus sesuai dengan bottomnya. Kalau bottomnya dari neckline-nya ini 56%, dia naik 56% ya. Dan ya udah, ini udah tercapai harusnya. Apakah bisa naik lebih tinggi? Bisa aja kalau price makernya mau ya. Karena target saya juga lumayan tinggi ya di 7.400, karena melihat histori sebelumnya ya dia akan ke situ. Tapi untuk berapa bulannya? Biasanya di 5 sampai 6 bulan ya. Ini September dia dari bottom sampai puncak April ya. Jadi ya sekitar 7 bulan 8 bulan ya dia sampai puncak ya. Bisa aja dia tektokan dulu di daerah 5.100 ini sampai 5.850 ini baru dia naik ya, atau dia koreksi dulu. Kalau saya akan tunggu ISAT di daerah 4.300 ini sampai 4.100. Saya akan tunggu di daerah situ. Kalau belum ke situ saya nggak akan beli. Walaupun dia naik tinggi, saya nggak akan tertarik untuk beli ya, karena ya di bawah turun sangat besar. Walaupun batas ARB masih di 6% ya, sesuaikan aja menurut saya. Kalau Bapak Ibu siap cut loss 6% ya bisa aja ngikut beli di harga sekarang ya. Tapi belinya strateginya ya, walaupun saya nggak beli, saya coba kasih strateginya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau coba, atau ya ini disclaimer on, bukan ajakan untuk memakai juga ya. Sesuaikan lagi dengan strategi dan kriteria Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting belinya jangan lebih dari resistennya ini di 5.800. Kalau beli di harga penutupan ini masih bisa, cuma cut lossnya agak dalam ya. Cut lossnya di 4.800 itu sekitar 1.000 poin. 1.950 poin itu ya sekitar 20% ya. Jadi agak dalam ya. Di 14%. Jangan beli nunggu dia breakout. Kalau nunggu dia breakout takutnya palsu breakout, dibawa ke bawah Bapak Ibu lebih dalam cut lossnya ya. Seperti tanggal berapa ini? Di tanggal 29 Desember dia sempat breakout tapi kemudian dia turun dan hampir breakdown juga ya. Habis itu akhirnya dia naik ya. Jadi perlu hati-hati lah ISAT. Memang menarik dari segi profit yang dilihat, sehari bisa naik 13-10% ya. Itu menarik memang. Tapi ya Bapak Ibu harus siap dengan resikonya. Jangan mikirkan untungnya dulu. Bapak Ibu harus lihat resikonya dulu. Gimana antara harga sekarang dengan supportnya, jauhnya seberapa, itu yang harus diminimalisir. Kalau Bapak Ibu sudah bisa meminimalisir resiko, percaya untung pasti datang ya. Kuncinya trading tuh meminimalisir resiko, bukan mencari keuntungan dulu.
bagaimana kita membuat strategi trading plan biar kita bisa ya kalaupun harus buruk-buruknya cut loss itu lebih kecil daripada kalau kita mendapatkan profit. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini juga cukup luar biasa ya, naik 5,43% ke lepas harga 3.490. Kalau dilihat transaksi asing sudah dari minggu lalu ya net buy yang lumayan besar-besar untuk saham Telkom. Kalau dilihat dari broker semarinya memang JP Morgan ya, akumulasi, Citigroup akumulasi, YU akumulasi, CLSA akumulasi ya, dan yang jual kecil-kecil dan juga kebanyakan retail ya, walaupun ada JP, CS yang jualan juga tapi kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom juga bagus ya, arahnya target saya terdekat 3.800 bahkan bisa ke 4.400. Saya sudah pasang target di 4.400. Jadi butuh 3 resisten. Mungkin di bulan 9 di kuartal ketiga Telkom sudah di area atas 4.000 ya. Jadi harga sekarang masih sangat murah karena harga wajar Telkom sekarang itu ada di 4.000 sampai 4.400 ya. Jadi di daerah sini dia harusnya bermain Telkom, dan kalaupun dia mampu breakout 3.800 itu sangat mudah Telkom ke 4.400. Jadi harga sekarang bagaimana? Apakah bisa masuk? Bagi yang belum punya, masuk aja menurut saya karena targetnya masih jauh ya, masih 20%. Nah, ya. Anggap aja di 4.000. Nih 4.000 sekitar 17% dan cut loss-nya jauh masih di 13%. Mungkin nggak cut loss, kemungkinan sangat kecil kalau sampai dia breakdown dari 3.300. Kalaupun dia breakdown 3.300, jelek-jeleknya ya kalau ISG memang di Januari harus koreksi ya, paling ke sini aja dia sideways di range harga sini baru dia naik lagi. Karena target saya Telkom di 2021 ya, tahun ini dia harus ke 4.400 minimal, harus menyentuh kalaupun tidak mampu naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Telkom masih arahnya ke atas, nggak perlu takut ya. Yang punya dari daerah atas masih 3.500 hold aja. Kalau yang punya dari daerah bawah dari 3.300 apalagi beli dari 3.000 ini, follow the trend aja. Ini Telkom baru mau naik ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ini juga bisa membentuk pola cup and handle ya. Nih cupnya, nih handle-nya nih ya. Jadi nggak perlu takut lah. Telkom juga tektokan nggak lebih kan turunnya ya, maksimal dia turun ke 3.200, habis itu dia nggak pernah lagi turun ke 3.200 ya. Ini arahnya ke atas Telkom, minimal harus sama lah dengan ini nih. Ini bawahnya berapa? 24% ya, dia harus naik 24% pas ke 4.000 ya. Jadi sekitaran sini target terdekat saya bisa di 6 bulan pertama mungkin bisa Telkom ke situ. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kalau mau buy aja, kalaupun besok dia koreksi nggak perlu panik ya. Memang kalaupun dia koreksi ya udah koreksi aja, tapi target Telkom itu arahnya ke atas. Nah, dia koreksi itu tapi chartnya ini akan ke atas, nggak koreksi dia ke bawah, tapi koreksi dianya ke atas. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren pada hari ini ditutup naik cukup tinggi ya, 4,47% ke lepas harga 70. Kalau dilihat transaksi asing net buy walaupun tipis ya, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ya Pren diakumulasi ya. Hari ini diakumulasi karena yang jual tipis-tipis, yang beli ya lumayan besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren kembali breakout lagi ya, menolak, dia mematahkan trend line downtrendnya, dia kembali naik ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu ada trend line support uptrendnya ya, arah Pren ke situ. Tapi kalau mau lebih aman ya Pren ini harus naik ke 75 ya, itu lebih aman. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya, dengan resiko siap dibawa ya, siap cut loss di 65 sampai 64. Kalau Bapak Ibu siap cut loss di 65 sampai 64 boleh ya, tapi resikonya masih bisa ke bawah. Pren ya masih bisa ke bawah. Jadi ya masih perlu hati-hati, atau seperti strategi yang saya bilang, belinya 2 tik di bawah harga penutup. Misalnya harga penutupan hari ini di 70, Bapak Ibu coba aja auto antri buy di 68
Ya, kalau dapat syukur Bapak Ibu jualnya di 70 atau di 71, sesuaikan aja ya. Tapi sambil melihat market. Kalau Bapak Ibu nggak bisa melihat market, ya pasang auto sell dan auto buy ya. Auto sell-nya di 70, auto buy-nya di 68. Jadi yang nggak perlu lihat market, biarkan OLT-nya yang bekerja secara otomatis ya. 2,8% dipotong fee 0,5%, 2,3% sehari itu cukup menurut saya. Setiap hari aja bikin kayak gitu. Kalau dikasih syukur, kalau enggak juga Bapak Ibu nggak kehilangan uang kan. Jadi seperti itu strateginya ya, selama di bawah 75. Kalau di bawah atas 75 nanti kita update apakah dia bisa naik lebih tinggi, saya akan lihat. Nanti update-nya di atas ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah 100 ya, kalau nggak mau cut loss ya hold aja. Yang penting sabar ya. Trend masih bisa ke atas, masih bisa ya. Jangan takut. Tapi ya waktunya yang kita time frame-nya nih kapan ya, kuncinya itu di 75. Kalau 75 mampu di breakout, apalagi di 80 dia bisa tutup 80 ya, pelan-pelan trend akan ke 91. Dan kalau sudah mampu breakout 91 itu trend sangat mudah lari naik lebih tinggi ya, 105 minimal sampai ke 120. Jadi seperti itu untuk trend. Indikator MACD juga mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Jadi ya ada potensi trend naik. Tapi ya seperti saya bilang tadi, hati-hati ya, karena saham under 100 juga ya. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tower. Tower pada hari ini ditutup naik tipis 1% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing jualan ya di tanggal 4 ini atau di sore ini. Kalau dilihat dari broker Smarinya juga Tower masih didistribusi ya. Yang didistribusi juga Morgan Stanley, CS. Jadi besar-besar juga, yang nampung kecil-kecil lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower kalau mau aman ya nunggu di 1000 ya. Kalau di daerah bawah ini masih perlu hati-hati. Walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan, bar chart di bawah 0 makin tipis. Garis biru MACD juga mulai melandai. Ya, berarti sudah tidak ada mengarah ke bawah lagi. Ya, ada potensi akan mengarah ke atas garis biru. Dan bar chart juga makin tipis kalau Tower besok mampu naik dan tutup di atas 1000 lebih ya. Ya minimal di 1000. Ya, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga rawan karena masih di bawah supportnya di 985. Kalau Bapak Ibu mau ya, disclaimer on, tapi bukan ajak Bapak Ibu cut loss saja di 930. Target profit terdekat 1025, 5%. Kalau mampu breakout yaitu potensi bagus. Kalau mampu breakout 1030 ya pelan-pelan Tower akan mengarah ke 1115. Menguji resisten sideway-nya atau resisten yang dulunya ini all time high, sempat di breakout di bulan Agustus tapi kemudian gagal dan turun lagi. Jadi seperti itu untuk Tower masih berpotensi ke atas kalau mampu tutup di 1000. Kalau tidak ya bisa berpotensi ke bawah ke 800 sampai 850. Jadi seperti itu untuk Tower. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tebik. Tebik pada hari ini ditutup naik 5,21% ke harga 1715. Kalau dilihat dari asing hari ini net buy ya di 8,9 juta, dan juga ada sentimen positif. Tebik di tahun 2021 akan mengakuisisi 3000 menara miliknya IBST ya. Dan kita coba cek broker Smarinya. Broker Smarinya terlihat juga Tebik diakumulasi tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik yang mengarah ke 1800 ya. Dia akan mengarah ke resisten. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu kemarin buy di dekat-dekat support di 1550 sampai 1600 ini bisa. Sekarang udah di harga pertengahan. Jadi wait and see dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya barang, apalagi beli di atas 1800 ini dia dekat pucuk, hold aja, arahnya masih ke atas. Yang beli dari bawah dari 1540 juga hold aja, arah Tebik masih ke atas ya. Target Tebik ini kalau mampu breakout 1800 akan mengarah ke 2000. Target saya akan mengarah ke 2000 ya. Jadi seperti itu untuk Tebik, masih berpotensi ke atas. Dan volume meningkat walaupun tidak signifikan. Garis biru MACD juga sangat lebar jaraknya dengan garis merah. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Kita cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.